Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syafiq Masnu Rahman, bisa dipanggil Masnu. Kali ini saya akan review dan menjelaskan lengkap tentang IPIM CMS yang saya buat ya. Nah, untuk waktu pengerjaannya saya kerjakan hampir 1 bulan lebih. Kalau nggak salah, saya kerjainnya mulai tanggal 4 Mei, terus selesai pada tanggal 22 kemarin. Nah, untuk front end yang saya gunakan adalah itu HTML, CSS, sama JS. Sebenarnya rencananya saya mau memakai React.js ya, karena hostingnya tidak mendukung. Jadi ya sudah deh ya, saya terpaksa pakai itu HTML, CSS, dan JS. Lalu backendnya saya menggunakan PHP native. Sebenarnya rencananya saya mau pakai Laravel sebagai API-nya ya. API-nya itu kalau nggak salah buat manggil postingan, munculin profile dan lain-lain. Ya lagi-lagi itu ya teman-teman, nggak mendukung, ya udah saya pakai PHP native aja kalau gitu. Oke, di sini saya sudah berada di halaman login. Sebelum saya login, saya membuat 5 role. Role yang pertama developer, super admin, admin, siswa, dan QS. Oke, saya akan login sebagai siswa dulu. Bentar. Nah, untuk halaman siswanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan style shift yang fotonya bisa digeser kayak gini. Terus ini tombol follow atau followingnya bekerja ya teman-teman, bisa dipencet seret loh, bisa. Ini juga bisa gitu. Bentar ya, saya tak follow lagi. Ini tombol like dislike-nya bekerja. Terus saya bikin modal komen, terus pencet ini ya. Kayak gini. Nah, kalau nggak salah saya niru konsepnya komentar YouTube ya teman-teman. Yang saya maksud ini loh, akarnya ini thread, ini thread, ini thread gitu loh. Sama kayak komentar yang lain loh, thread gitu. Oh iya, komentarnya juga bekerja kok. Sih, aku tak komentar apa yo. Gokil. Ini bekerja loh. Saya mengirim. Oh bisa ya teman-teman, baru saja. Lalu di atas ini itu adalah bar pencarian. Kita bisa mencari orang atau postingannya. Misal saya akan mencari teman saya William, WILIAM. Nah ini ya, kalau kita pencet maka kita akan ditunjukkan ke halaman profil beliau. Nah kayak gini ya teman-teman. Oke, itu saja. Terus kita lanjut ke halaman ini, halaman apa namanya, DM. Untuk halaman DM saya mengambil referensinya dari WhatsApp ya teman-teman. Lo mirip kan? Bentar. Kalau mau ngajak kolaborasi ya udah tinggal WA, tinggal DM aja gini. Ini sama kayak tadi, cuman bedanya di sini cuman bisa cari orang saja, nggak bisa cari postingan. Ya kali di DM cari postingan kan aneh. Misalnya saya cari anak tadi deh, William. Ini nih, bentar. Ini anu ya teman-teman, ini sedikit delay karena anu apa namanya, server yang saya gunakan itu servernya server luar ya, server Kanada. Ini kita bisa geser untuk reply mirip WhatsApp ya teman-teman. Misal apa bro itu loh, bentar ya masih loading.
Tuh, lah kirim ya teman-teman. Di sini juga bisa ngirim gambar. Tuh, mirip ya teman-teman kayak yang di WhatsApp. Bisa kita rotate, bisa kita potong, seret, seret. Nah, kalau sudah dirasa oke atau sudah pas, pencet ini lagi ya teman-teman. Oh, langsung kepotong. Atau kurang kepotong nih, maksudku kurang pas nih. Ya udah potong lagi aja, Ji. Nah, sudah nih. Nah, kalau misal aduh, kesalahan woi, ya udah tinggal pencet ini ya, tombol undo. Nah, kembali seperti semula. Duh, anjir. Ini tulisan A ini buat nambahin teks ya teman-teman, sama kayak WhatsApp. Ini harus pencet 2 kali untuk ganti tulisan. Kayak gini aja ya teman-teman. Boleh, dan ingin merubah posisinya ya gampang sih, tinggal kalian tahan terus seret. Nah, langsung terselect ya, bisa diubah posisinya. Kalau mau taruh di bawah ini agak susah ya teman-teman, karena bentrok dengan hapus ini, nanti saya perbaiki deh. Nah, kalau kayak gitu ya udah undo lagi. Ini juga sama ya teman-teman, kayak di WhatsApp bisa mencoret. Oh, terus kita bisa nambah teks ya, sama lah GG. Jangan deh. Nah, misal teksnya kayak gini, saya kirim, ntar pasti loading. Nah, kirim ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah tombol buat postingan sama buat portofolio. Oke, saya mau mereview buat postingan dulu ya. Nah, untuk halaman buat postingannya seperti ini ya teman-teman. Saya agak memakai referensi ini, saya desain kreatif saya, hihi. Iya, kalau mau ngupload ya udah tinggal tambah gambar. Setelah kita mengupload, kita langsung ditujukan ke halaman modal edit ya teman-teman. Gunanya untuk memotong dan merapikan fotonya kayak gini misalnya. Nah, kalau sudah merasa pas ya udah pencet tombol selesaikan crop. Nah, kayak gini. Terus ini support multiple image, yang berarti kita bisa mengupload gambar sebanyak-banyaknya. Nah, kalau mau ngupload gambar lagi ya sama, muncul modal ngedit kayak gini lagi, ya udah selesaikan kok. Nah, di sini ini harus wajib diisi ya teman-teman. Kalau gak wajib diisi, dianya nggak mau nih. Loh, please fill out this file, harus diisi. Misalnya apa sih jenenge? Ini deskripsi sama mapel opsional ya teman-teman, boleh diisi, boleh gak usah diisi. Tapi tak saranin isi aja ya teman-teman, biar orang-orang tahu kalau ini itu deskripsinya apa dan mapelnya ini apa gitu. Oke, untuk deskripsi yang saya isi itu seperti ini ya teman-teman. Ilustrasi ini saya buat dari Ibis Paint, lalu saya coloringnya membutuhkan waktu 3 jam. Dan ini bisa kita pilih, tapi ini harus tergantung adminnya ya. Kalau apa namanya, admin membuat mapelnya misal apa sih, MP lah, manajemen perkantoran, itu akan muncul di sini. Kalau adminnya tidak mengisi atau tidak membuat, ya gak bakal muncul di sini. Nah, tadi saya udah buat 3 mapel ya, bahasa Indonesia, seni budaya, sketsa, dan ilustrasi. Itu diisi sama adminnya, nanti saya akan kasih tunjuk. Nah, kalau sudah dirasa sudah pas, ya sudah posting sekarang. Nah, udah selesai teman-teman, berhasil mengupload postingan. Nah, masih sama ya, saya meniru stylenya Pixiv. Tuh, bisa lihat semua. Hihihi. Nah, bisa komentar, bisa like, mapelnya muncul, deskripsinya muncul, judul postingannya muncul. Oh iya, satu lagi, di sini ada 2 pengecekan ya teman-teman. Kalau ini adalah postingan saya sendiri, muncul di titik 3 ini ya, yang kalau dipencet muncul edit postingan sama hapus postingan.
Nah, kalau di komentarnya bakalan muncul, nah, bakalan muncul ini ya, label pembuat. Nah, kalau ini bukan postingan saya, ini tuh jadi tombol ikuti atau mengikuti, bisa dipencet juga. Nah, kalau kita komentar, label pembuatnya hilang, soalnya bukan postingan saya. Nah, ini tuh jumlah like dan dislike-nya itu bertambahnya langsung ya teman-teman, tanpa harus di refresh terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman, jumlah like-nya bertambah. Kemudian tadi itu ada notifikasi langsung, dan halaman 5-nya juga bertambah karena di akun yang satunya saya nge-like postingan saya sendiri untuk tes ya. Lalu halaman berikutnya adalah halaman notifikasi. Di sini ada 4 jenis notifikasi, yaitu yang pertama like postingan, like komentar, reply komentar, sama baru saja mengikuti Anda. Nah, ini tuh kita bisa baca semua dengan cara pencet tandai semua telah dibaca. Sudah kebaca semua ya teman-teman. Nanti jumlah notifikasi sini sudah hilang. Oke, selanjutnya adalah halaman profile. Di halaman profile ini kode file PHP-nya saya jadikan satu sama kayak halaman postingan tadi. Dan di sini ada 2 pengecekan. Jika ini adalah halaman profile saya sendiri, maka munculkan tombol settings dan edit profile. Nah, jika ini bukan halaman profil saya, maka ini jadi tombol follow atau following ya. Oke, di tab ini tuh kita bisa custom sendiri dari pengaturan profile yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini ya, tab postingan like, dan jumlah postingan. Jika kita mengaktifkan jumlah postingannya ini akan muncul sama kayak kita mengaktifkan replies dan likes, itu akan muncul di sini. Karena ini adalah halaman saya sendiri, ya jadinya muncul. Oke, sebagai contoh, saya akan lihat akun saya yang satunya, Nudev, yang ini ya. Nah, saya mengaktifkan jumlah likes, ini muncul, dan saya juga mengaktifkan tab replies. Saya akan mematikan jumlah postingannya sebentar. Oke, sudah ya, tinggal saya refresh lagi. Ini harusnya nggak muncul teman-teman. Nah, kan nggak muncul. Kalau saya nyalain tampilkan tab postingan yang Anda like sama tampilkan jumlah postingan. Nah, ini ya teman-teman, muncul jumlah postingannya sama jumlah likes-nya. Muncul ya, bisa kita lihat sendiri. Yang ini adalah postingan yang yang saya like ya. Untuk tab auto nanti akan saya bahas ya. Untuk tab replace ini adalah komentar yang Anda komentari di postingan orang atau postingan sendiri, bakalan muncul di sini ya teman-teman. Kalau kita pencet, dia bakal mengarahkan ke postingan yang saya komentari. Contohnya iki, wah parah lu. Nah ini ya teman-teman. Lanjutnya adalah tab likes. Ini akan muncul jika postingannya saya like. Nah, jika ingin menghapusnya ya wes karena di unlike saja. Mana? Nah, ini ya, saya unlike. Nah, nantinya likes yang di tab likes ini akan hilang. Tuh, hilang ya teman-teman. Oke, selanjutnya di atasnya jumlah postingan, ini adalah rasio banner. Nah, ini tuh berguna untuk mengatur banner pada halaman profil yang ini ya teman-teman. Karena saya mematikan rasio banner profile, maka defaultnya adalah 16:8. Saya akan mencoba mengubahnya ya teman-teman menjadi 3:1 seperti ini.
Bentar, masih loading. Nah, saya sudah menyalakan ini rasio banner profile, yang berarti ini tuh lebih apa ya, lebih pendek ngono lah lebarnya loh. Oke, karena saya nggak nyaman dengan 3:1, ya wes mati naik. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tema gelap dark mode. Ini itu berfungsi untuk menggelapkan halaman atau menghitamkan halaman dengan cara menyalakan toggle ini. Bentar, masih loading. Nah, pengaturan berhasil diperbarui. Saya tak refresh dulu. Nah, sudah hitam semua ya. Ini semua halamannya sudah berubah menjadi hitam ya. Halaman beranda, halaman postingan, halaman DM, halaman notifikasi, dan lain-lain. Oke, karena ini di siang hari, setengah 12 siang, saya tak matikan dulu ya, gak nyaman di mata saya. Nah, sudah saya matikan ya teman-teman. Oh ya, saya lupa memberitahu kalau di sini kita bisa melihat siapa saja orang yang mengikuti dan siapa saja orang yang kita ikuti dengan cara memencet ini atau ini sama saja. Nah, halamannya seperti ini teman-teman. Orang yang mengikuti saya ada 6. Oh. Dan yang saya ikuti ada 4. Nah, oke, selanjutnya saya akan mereview halaman edit profile ya. Nah, untuk ini banner ini juga mengikuti pengaturan tadi. Lalu kalau mau ganti bannernya, ya wes pencet tulisan ganti. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini tuh kita bisa zoom, bisa kita geser. Pokoknya senyaman kalian lah. Oke, seperti itu. Dan avatar juga sama ya teman-teman, kayak gini. Oke, sebagai contoh saya akan ganti avatar aja. Nah, ini contoh avatar saya teman-teman. Bentar, saya atur dulu. Aduh, cantiknya Mai. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa diubah sesuka kalian. Username, bio, sosial media. Oh ya, untuk nama profile dan username ini wajib diisi. Kalau gak diisi nanti undangan final. Ini opsional, ini opsional. Ini kalau kita mengisi bakalan muncul kayak gini ya teman-teman. Dan kalau semisal saya hapus, icon-icon ini akan hilang ya teman-teman. Contohnya saya hapus ini Facebook. Nah, ikonnya tidak muncul ya teman-teman karena saya tadi menghapus tautan Facebook. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah buat portofolio. Untuk semua input, judul proyek dan deskripsi sama mapel ini wajib diisi ya teman-teman. Biar orang kalau lihat itu, oh alah deskripsinya kayak gini, oh alah mapelnya kayak gini. Oke, sebagai contoh, judulnya tak isi ambah tukang proyek. Terus deskripsi ini karya singkat di cafe, ngono lah. Terus mapele apa ya, UX lah. Terus rasionya ini saya ambil inspirasi dari Ibispen ya. Kita bisa custom rasio sendiri, tinggal diisi ya. Nah, saya tuh pengennya pakai ini 3:4 2000 portrait ya wis. Lalu mulai bikin kertas kerja. Nah,
Nah, untuk halaman portofolionya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk fiturnya sedikit, masih ada teks, unggah, dan coret. Nah, sebagai contoh, saya akan buat portofolio saya. Kalau mau upload gambar, gampang tinggal pencet unggah ini. Semisal fotonya ini ya teman-teman. Nah, kalau apa namanya? Setelah mengupload gambar itu muncul modal potong sama kayak tadi yang postingan ya. Tinggal tinggal seret. Nah, kalau sudah pas, masukkan ke kertas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa menggeser fotonya seperti ini. Nah, kalau misal aduh, salah posisi. Ya wis, tinggal ditahan. Seret. Lalu pencet pilih ya. Nah, tinggal diubah lagi deh gitu. Wah, kurang lebar nih. Nah, tapi kalau mau nambahin teks gimana tuh? Oh, gampang. Kalian nih ya pencet teks. Nah, ini kalian disuruh pilih fontnya. Sebagai contoh saya pilih ini standar Inter. Nah, seperti ini ya. Sama kayak tadi, pencet. Saya akan ganti jadi seperti ini. Nama wow. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya di bawah informasi diri itu bawahnya biasanya tentang penjelasan karya, terus bawahi foto karya gitu ya teman-teman. Nah, saya yang penjelasan karya gak mau saya isi, saya gak bisa nite. Ya wis lek ngono tak isi gambar random ya teman-teman. Nah, sebagai contoh ini ya, anggap aja ini hasil karya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Masukkan ke kertas. Waduh, kurang lebar kok. Nah, gini aja ya teman-teman, simple. Oh ya, ini coret juga bisa dipakai dan warnanya bisa diubah. Aku tak ganti warna biru aja lah. Set. Nah, apa ya, aku bingung sih. Oh ini wis. Nah, kalau sudah dirasa sudah pas, kalian tinggal pencet ini, unggah foto. Loading ya teman-teman. Nah, ini muncul berhasil membuat portofolio, maka yang di sini kosong akan terisi teman-teman. Ya. Tuh, ini teman-teman, amba tukang proyek, dan di sini sama kayak tadi, jika ini adalah halaman profil saya, munculkan edit foto dan hapus foto. Jika ini bukan halaman profil saya, kedua tombol ini akan hilang. Dan jika kita mau lihat detail, halamannya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa kita kecilin, zoom, rotate. Nah, karena saya sudah mereview halaman siswa sepenuhnya, saatnya kita ganti ke akun developer saya, yaitu Nudev. Bentar, saya keluar dulu cuy, bukan keluar yang itu woy. Nah, berhasil logout. Itu kenapa? Nah, sesuai kata saya, jika role-nya adalah developer, super admin, dan admin, maka akan ditunjukkan ke halaman admin dashboard seperti ini ya teman-teman. Nah, oh ya, di sini ada beberapa tombol yang bisa diakses oleh role tertentu. Nah, kelola siswa dan kelola mapel yang bertulisan hitam ini hanya bisa diakses oleh role admin. Nah, kalau yang biru satu server sama kelola admin hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki role super admin. Nah, yang merah ini adalah
orang yang bisa mengaksesnya dengan role developer. Nah, kalau nggak percaya, saya tak logout dan login sebagai role admin biasa. Ini ya teman-teman, hanya muncul 2 tombol karena role-nya cuma role admin biasa. Nah, saya login sebagai role super admin, hanya muncul tombol ini saja. Dan saya sudah memasangkan anti paksa, anti pindah paksa. Pokoknya inilah. Kalau semisal saya mau buka status database gini, maka sistemnya akan menolak dan memunculkan toast seperti ini ya. Akses ditolak, Anda tidak punya akses, dan itu hanya boleh diakses sama orang yang memiliki role developer. Nah, lanjut. Di sini ada edit profile modal ya, seperti ini. Simpel saja. Kalau mau lebih advance yang kayak tadi ya teman-teman, halaman mahasiswa ya, halaman ini. Oke, di sini adalah tombol undo logout ya. Kalau kita pencet ya, dia akan melempar kita ke halaman login tadi. Nah, yang pertama di sini ada kelola admin. Ini tuh fungsinya untuk mengelola ya, seperti mengedit. Harus pencet ini dulu. Nama lengkapnya, username, email, dan lain-lain bisa kita ubah, masuk role-nya juga. Nah, lalu kita bisa tambahkan admin baru, misalnya siapa ya, Prabowo untuk nama lengkapnya. Lalu role-nya role admin, username-nya Kun, dan emailnya ini harus email sekolah ya. Nah, karena ini adalah web demonstrasi, saya akan ngisi asal saja ya. Nah, untuk passwordnya ini tuh harus diingat baik-baik ya, karena ini sifatnya permanen, di database gak bisa diubah gitulah. Simpan pengelola, dan setelah disimpan maka akan muncul toast seperti ini. Nah, kita kembali. Harusnya sudah muncul ya teman-teman. Nah, mana ya Prabowo? Nah, ini udah muncul ya. Dan kita juga bisa login menggunakan akun yang baru saja saya buat. Nah, karena ini adalah role admin biasa, hanya muncul tombol ini saja ya, sesuai sama apa yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut. Nah, di sebelahnya kelola admin, di sini ada status server yang mengecek status server secara langsung ya teman-teman. Isinya kayak gini. Ini server yang sudah berlangsung selama 47 hari. Ini adalah sesi data saya. Tuh, panjang ya. Lalu halaman network seperti ini. Ini adalah IP pada HP saya. Ini adalah port pada HP saya. Dan ini adalah protokol pada web ini yang menggunakan HTTP 1.1 ya. Dan ini adalah isi tentang raw servernya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu halaman disk seperti ini. Untuk halaman disk ini tuh benar-benar mengikuti servernya ya teman-teman, bukan tempel-tempelan doang. Dan pingnya ini untuk mengetes kecepatan servernya. Kalau mau lihat ini seberapa cepat atau lambatnya, tinggal kita pencet jalankan tes ping, maka akan muncul hasilnya seperti ini, 405 milisecond. Database yang saya gunakan adalah MySQL, versinya kayak gini. Ini saya mengambil database asli ya, bukan tempel-tempelan juga. Tabelnya ada banyak ya, sekitar 17-an. Lalu adalah engines, ini isinya seperti ini.
dan proses halamannya seperti ini. Nah, lanjut adalah kelola atau cengkes berita. Cengkes berita itu, nah ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Ini tuh mengikuti berdasarkan halaman admin yang ini ya. Ini sama seperti tadi, bisa kita ubah, bisa kita hapus. Nah ini saya asal-asal aja. Oke, simpan dan publikasikan. Bentar ya. Nah sudah muncul ya teman-teman. Kita lihat sebagai halaman siswa. Nah ini yang saya maksud ya teman-teman, bakal muncul notifikasi seperti ini, dan jumlah yang ini juga akan bertambah ya. 1 ini bisa bertambah lagi kayak gini. Bentar ya. Nah nambah ya teman-teman, 2 notifikasi. Kalau mau baca ya udah tinggal pencet aja tombolnya. Jika sudah seperti ini berarti artinya kita sudah membaca halaman Zengrox-nya, dan kita kembali ke home. Nah sudah hilang ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada kelola siswa ya, sama kayak halaman kelola admin. Di sini kita bisa mengedit dan mengubah name, username dan lain-lain. Kita pencet reset passwordnya, akan ditunjukkan modal seperti ini. Ya buat link reset. Nah, akan muncul link seperti ini yang akan kita berikan kepada siswa. Bentar ya, saya salin linknya. Oke, saya sudah menyalinnya. Kita harus logout dulu ya. Nah seperti ini ya teman-teman, maka akan ditampilkan halaman seperti ini. Ini itu di disable atau nggak bisa diubah sementara. Diubahnya lewat profile yang tadi. Ya udah, tinggal diubah sesuka kalian. Harus 2 kali ya, password baru sama konfirmasi password baru. Nah saya lupa memberitahu kalau di sini itu ada waktunya ya teman-teman. Kalau setelah mereset password di database-nya, setelah admin mereset passwordnya, itu akan mengenerate 2 jam ke depan. Nah seperti ini ya. Sekarang adalah jam 12, berarti jam 2 ini adalah waktu kadaluarsanya. Jika sudah melewati waktu kadaluarsanya, ini akan menjadi 0 seperti ini. Ini juga akan menjadi 0 seperti ini. Nah kalau sudah menjadi seperti 0 seperti itu, maka halaman reset passwordnya akan tidak bisa diakses ya teman-teman. Bentar, saya akan ubah paksa. Nah, anggap aja ini waktu kadaluarsanya sudah habis. Jika kita mengakses halaman ini lagi, bentar saya refresh dulu, maka akan muncul notifikasi seperti ini ya. Akses ilegal, domain ini tidak valid atau sudah kadaluarsa. Oke, selanjutnya adalah halaman kelola mapel. Untuk kelola mapel, kurang lebih halamannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini tuh yang mapel, drop down mapel ini tuh mengambil dari halaman admin yang ini ya teman-teman. Begitu begitu mapel bertambah atau berubah, maka drop down ini tinggal mengikuti saja ya teman-teman. Oke, untuk contoh saya akan menambahkan mapel baru. Mapelnya mapel apa ya, matematika wis, matematika. Nah seperti ini, nama pengajarnya Pak Fatih. Nah seperti ini ya teman-teman. Pilih kelas. Ini kita bisa mengisi tiap kelas. Nah ini isinya itu manual ya teman-teman. Kalau kita milihnya dari drop down ini, misal saya milihnya XAK, maka nambahnya itu XAK doang. Nah lalu saya menambahkan
opsi cepat ya, daripada ngisi ini satu persatu, mending pakai ini ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah kalau kita memilih ini tuh berarti semua kelas mulai dari 10 MP1, 10 MP2, 10 DKV dan lain-lain itu semuanya keisi ya teman-teman. Nah ini itu juga sama, kelas 11 DKV1, DKV2, S11 MP1, MP2 dan lain-lain itu keisi, ini juga sama. Nah kalau ini tuh semuanya jadi kelas 10 DKV1, 10 DKV2, 11 DKV1, 12 MP1 ini tuh keisi semua ya teman-teman. Dan ini tuh jadi disable, gak bisa dipencet. Nah karena saya ingin mengisi kelas 10 saja, ya wis gak dipilih. Nah oke, seperti ini ya teman-teman, matematika Pak Fatih, opsi distribusi massalnya kelas 10 seperti ini tanpa pelajaran. Nah maka akan muncul ini ya, mapel berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan menambahkan pelajaran kejuruan, misalnya audio editing inilah. Terus mengajari siapa ya, Pak Tama, Pak Lima, Pak Tama. Nah seperti ini. Jika ingin menambahkan pelajaran kejuruan, kalian harus melakukan seperti ini. Seret, pelajaran kejuruan juga dipilih. Nah kita tinggal pilih kejuruannya saja, misalnya audio editing itu PSPT ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah nama mapel audio editing, nama pengajar Pak Tama, opsi distribusi kelas 10, mapel kejuruan. Nah tambah pelajaran, maka akan muncul seperti ini, sama kayak tadi. Nah kita akan kembali untuk mengecek apakah semua mapel yang saya buat tadi sudah terisi. Kita lihat. Nah ini ya teman-teman, hanya 10 PSPT karena tadi saya memilih pelajaran kejuruan. Nah untuk kelas-kelas lain itu tidak ada. Yang saya pilih itu cuma PSPT. Nah untuk yang tadi yang saya buat matematika kelas 10X itu berarti semua kelas 10 itu muncul ya teman-teman. 10 AK, 10 DKV, 10 DKV2 dan lain-lain. Nah setelah kita menambahkan atau mengedit mapel, pastinya di sini halaman edit postingan atau buat postingan itu bertambah ya teman-teman, atau berubah. Nah ini ya, tuh nambah ya teman-teman, audio editing matematika. Oke. Nah, selanjutnya adalah maintenance mode. Untuk halamannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah maintenance ini biasanya berfungsi untuk memastikan situs web tetap aman, cepat, dan bekerja secara optimal. Nah biasanya saya mengaktifkan maintenance ini untuk memperbaiki bug teknis dan meningkatkan keamanan dari peretasan. Nah sebagai contoh, saya akan menyalakan ini, dan kita bisa menyalakan atau mematikan jadwalnya, terserah. Dan ini kita bisa memilih mode whitelist, blacklist, atau mode off. Nah kalau kita pilih user yang kita pilih bakalan kena kena maintenance lah, di blacklist, diblokir sementara ngono lah. Nah ini kebalikannya, yang saya klik ini akan bisa mengakses halaman webnya. Mode off, semua user akan terkena blokir untuk sementara waktu ya. Oke, konfigurasinya seperti ini. Simpan konfigurasi. Nah di halaman siswa itu seperti ini ya teman-teman. Bentar saya refresh dulu. Nah halaman siswanya sudah berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Dan saya juga sudah menambahkan keamanan
kalau siswanya memaksa akses seperti ini, misalnya saya tadi mau ke halaman DM kayak gini yo, dm.php. Nah, sistemnya akan menolak ya teman-teman, karena saat ini itu sedang maintenance. Nah, oke, ini tuh langsung perubahan modenya langsung dideteksi. Begitu mati langsung diarahkan ke halaman beranda. Begitu nyala langsung diarahkan ke halaman maintenance itu tadi. Oke, saya matikan ya, simpan konfigurasi. Oke, sudah saya matikan. Harusnya di maintenance ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, sudah hilang ya teman-teman. Dan kita bisa mengakses halaman siswa seperti biasanya. Tuh, bisa kan? Dan untuk yang virtual maintenance ini tuh kita bisa mengatur sesuka kita kapan maintenance-nya kita mulai, kapan maintenance-nya berakhir. Sebagai contoh, saya akan mengatur jam mulainya berakhir jam 11.49 seperti ini. Lalu modenya saya mau atur mode all, lalu simpan konfigurasi. Oke, saya akan stay di halaman siswa ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Penting sistem akan maintenance dalam 10 detik itu. Dan sebentar lagi kita akan ditunjukkan ke halaman maintenance. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika waktunya sudah habis 11.49, maka kita akan ditunjukkan ke halaman beranda. Nah, sudah 11.49 ya teman-teman. Tulisannya pemeliharaan selesai dan saya dilempar ke halaman beranda seperti ini. Oke, untuk tos yang tadi itu tidak muncul sekali, melainkan 4 kali karena kodenya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang pertama. Sistem akan maintenance dalam bla bla bla, mohon simpan data Anda. Nah, ini itu akan dikirim 30 menit sebelum maintenance seperti ini. Nah, ini ya saya maksud. Terus tahap berikutnya JavaScript-nya akan mengirimkan terus lagi, yaitu sistem maintenance dalam 5 menit, lalu maintenance dalam 1 menit, habis itu 10 detik, habis itu kita dilempar ke halaman maintenance kayak tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah konsol. Untuk halamannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini konsol ini itu merekam aktivitas siswa dan aktivitas sistem ya. Nah, contohnya seperti ini. William Sigma membuka halaman koneksi. Zano membuka halaman DM. Sistem membersihkan 10 log terlama. Sistem berhasil menghapus 1 baris notif. Nah, dan lain-lain. Dan di sini saya menambahkan 4 komen sederhana. Untuk komennya seperti ini. Garis miring change role, garis miring username, garis miring delete post, dan garis miring delete user. Nah, untuk yang garis miring change role ini tuh berfungsi untuk ganti role loh. Ganti role ke misalnya admin ke developer, atau developer ke admin. Kita bisa juga super admin ke admin, siswa ke super admin juga bisa. Nah, selanjutnya ini sih menurutku gak terlalu penting yo. Change username. Change username ini sama kayak halaman profil tadi. Jadi di halaman konsol tadi kita itu bisa mengubah paksa username pengguna dengan cara mengetik seperti ini, garis miring change username sekarang sama username baru. Selanjutnya adalah
delete post ini tuh itu ya apa, menghapus postingan siswa secara paksa. Selanjutnya adalah comment delete user. Comment/delete user ini berfungsi untuk menghapus user secara paksa, teman-teman. Nah, dengan cara mengetik comment/delete user, lalu username-nya apa. Nah, sebagai contoh, saya akan menjalankan komen ini, comment _change role. Nah, misalnya saya ingin mengubah role-nya Wowo, change role Wowo Kun. Username saat ini adalah admin dan saya akan mengubahnya menjadi super admin seperti ini ya. Lalu kita tinggal kirim dan akan muncul pesan loh. Nah, komennya seperti ini. Lalu kita kirim, maka akan muncul log pesan seperti ini ya, teman-teman. Berhasil mengubah role Kun dari admin menjadi super admin. Nah, itu saja untuk halaman admin. Saatnya kita ganti role gue. Nah, untuk role quest kita tinggal pencet ini login sebagai quest. Nah, untuk halaman questnya itu seperti ini, sama seperti halaman siswa, namun aksesnya terbatas ya, teman-teman. Gak bisa follow, gak bisa nge-like, gak bisa berkomentar, dan halamannya juga terbatas ya, teman-teman. Gak bisa buka halaman DM, gak bisa buka halaman notifikasi dan lain-lain. Nah, untuk quest ini hanya bisa mengakses halaman beranda, postingan, dan profile, sama halaman koneksi yang ini. Nah, hanya 4 itu saja. Oke, sekian dari saya. Jika kalian bingung atau ingin menambahkan saran, kalian bisa komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.